Selamat pagi semangat. Selamat siang kerja keras. Selamat sore Indonesia kerja keras penuh semangat, pasti sukses. Sahabat profesional di Indonesia, saya Saud Stompul, etos master dan motivator nasional. Saya ingin menyampaikan kepada sahabat profesional dan juga sahabat sebangsa dari Pantai Parbaba, Samosir. Di belakang saya ada Danau Toba yang sangat indah. Sekaligus pada kesempatan ini saya ingin mengundang sahabat-sahabatku agar berkunjung ke Samosir. Tetapi poin yang sampaikan adalah mari kita seluruh pemimpin bangsa, baik generasi muda, generasi tua atau semua anak bangsa, jagalah harisma pribadi. Saya ingin menyampaikan ada 6 ciri pemimpin atau pribadi yang berharisma. Tetapi sebelumnya, mari kita sepakat dahulu apa yang dimaksud dengan harisma. Harisma dari kata haris, artinya kasih karunia. Harisma itu potensinya diberikan Sang Pencipta kepada kita pribadi lepas pribadi, tetapi bila mana tidak didukung dengan karakter unggul, karakter mulia, harisma itu akan menjadi hanya potensi, tidak menjadi aktualisasi. Maka sahabat-sahabatku, bila ingin menjadi pemimpin yang berharisma, milikilah 6 keunggulan dalam diri Anda. Yang pertama disebut namanya spiritual power. Yang kedua, legitimate power. Yang ketiga, expert power. Yang keempat, integrity power. Yang kelima adalah reward power. Yang keenam adalah reference power. Sahabatku, bagaimana kita melihat seseorang memiliki harisma dari sisi spiritual power? Spiritual pasti berhubungan dengan nurani. Spiritual pasti berhubungan dengan sifat ketuhanan. Jadi salah satu ciri pemimpin yang berharisma kalau berbicara selalu membangun persaudaraan. Selalu mengutamakan orang lain di atas kepentingan dirinya. Sebab apa? Sifat ketuhanan itu kan Rahman dan Rahim. Maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi bila mana dikatakan dia berharisma tetapi marah-marah, itu bukan pemimpin yang berharisma, tetapi pemimpin yang otoriter. Jadi pemimpin yang berharisma memiliki spiritual power. Kalau berbicara selalu membangun persaudaraan, menyemangati dan memberikan yang terbaik untuk yang dipimpin. Orang yang berharisma, dia bukan pemimpin yang ditunggu, tetapi menunggu. Dia sudah lewat dengan dirinya, artinya selalu mementingkan kepentingan yang dipimpin. Itulah pemimpin yang berharisma dari sisi spiritual power. Sekali lagi, ketika ada orang berkata dia pemimpin harismatik tetapi marah-marah, itu bukan pemimpin harismatik. Itu adalah pemimpin yang otoriter, yang mentuhankan kebenaran itu adalah dirinya. Kebenaran hanya milik Tuhan, yaitu Rahman dan Rahim atau cinta kasih. Yang kedua, legitimate power. Harisma akan muncul dalam diri seorang bila mana dia menjadi pemimpin diangkat secara legal, secara sah, bukan mengangkat dirinya sendiri, tetapi dia diangkat oleh karena kualitasnya, diangkat oleh karena profesionalismenya. Jadi yang kedua adalah pemimpin berharisma itu adalah dia memiliki legalitas sah menjadi pemimpin. Misalnya presiden sah menjadi pemimpin bila mana kalau terpilih dia 51%. Nah, yang ketiga adalah expert power. Seorang pemimpin akan berharisma, akan dihormati orang bila mana dia qualified, sangat menguasai teori dan praktek dalam bidangnya. Katakanlah kalau kita bicara pemimpin di bagian marketing. Kalau dikatakan pemimpin di marketing, berarti dia tahu teori-teori marketing dan bisa menerapkan fungsi-fungsi marketing sampai rinci dan detail. Dan dia berhasil di bidang itu. Itu namanya expert power. Dibandingkan dengan orang-orang, dia pemimpin tetapi hanya bertanya kepada tim. Zaman sekarang sudah berbeda dengan zaman dulu.
zaman sekarang harus menguasai bidangnya, baru dianggap dia menjadi pemimpin yang berharisma. Maka siapapun sahabatku saat ini yang sedang memimpin harus belajar terus, long life learning. Anda harus lebih pintar dari tim Anda. Udah beda dengan zaman dulu. Kalau zaman sekarang Anda bertanya, Anda dilecehkan. Maka pemimpin harus terus meningkatkan kompetensinya agar kita expert, ahli di bidang kita masing-masing. Integrity power. Pemimpin itu harus menjaga integritas. Tidak hanya kata dengan perbuatan sama, tetapi integritas itu harus kita pahami bersama dari kata integ. Utuh antara nurani, pikiran, perkataan, perbuatan. Seorang pemimpin yang punya integritas tidak akan pernah mengambil yang bukan haknya, bahkan dia memberi sebagian haknya. Jadi pemimpin yang punya integritas adalah orang yang sudah mendahulukan kebenaran daripada subjektivitas. Ciri pemimpin itu adalah yang punya integritas. Ketika diawasi oleh yang tertinggi dari dirinya, dia bekerja benar, tidak diawasi pun tetap bekerja benar. Itu namanya pemimpin yang berharisma dari aspek integritas. Tentunya ini tidak hanya pemimpin formal, pribadi lepas pribadi pun karyawan siapa saja harus menjaga integritas. Karena integritas akan menghasilkan kepercayaan. Ada satu ungkapan yang sangat luar biasa. Kehilangan uang, kehilangan sedikit, kehilangan kesehatan, kehilangan banyak, kehilangan kepercayaan, kehilanganlah segalanya. Jagalah namanya integritas sebagai power. Yang kelima adalah disebut namanya reward power. Artinya pemimpin yang dominan memvanismen, yang menghukum, itu tidak akan dihormati orang, tetapi ditakuti orang. Tetapi pemimpin, kalau anak buahnya berprestasi, good. Bahkan saya sarankan kepada pemimpin, sadarlah, orang lebih suka diarahkan, dimotivasi daripada disalahkan. Janganlah salahkan orang, tapi arahkanlah. Kalau menyalahkan tidak ada solusi, tetapi kalau mengarahkan ada solusi. Pemimpin pun siapapun tak suka disalahkan, tetapi kalau diarahkan dengan baik, pas dia terima. Tentunya kalau kita juga menegur orang, jangan di muka umum, tetapi empat mata. Tetapi kalau kita memuji orang, hendaklah di muka umum supaya bermakna. Sekali lagi, kasihlah hadiah, kasihlah penghargaan bagi orang yang berprestasi terhadap tim Anda. Kenapa? Salah satu kebutuhan jiwa kita adalah ingin dipuji. Tetapi tentunya tepat pujiannya bukan mengada-ada. Bagaimana kalau salah? Ada dua cara. Kalau orang salah atau tak bisa cara kerja atau meningkat prestasinya, dua caranya. Kalau tidak tahu cara kerja sebagai pemimpin, harus mampu memberikan coach. Tetapi kalau dia demotivasi, Anda harus menjadi motivator atau menjadi konselor. Jadi pemimpin dihormati kalau dia memberikan reward, penghargaan. Tetaplah tegur orang kalau salah, tetapi jangan menjadi demotivasi ketika kita tegur orang. Yang terakhir adalah reference. Reference artinya menjadi acuan, menjadi panutan. Pemimpin yang dihormati pertama datang dan terakhir pulang. Pemimpin bukan yang ditunggu, tetapi adalah menunggu. Oleh karena itu, bila mana sahabatku ingin menjadi pemimpin berharisma, pertama tadi spiritual power, yang kedua legitimate power, yang ketiga expert power, yang keempat adalah integrity power, yang kelima adalah reward power, yang keenam adalah reference power. Percayalah, Anda akan dikenang sepanjang masa bila mana jadi memimpin, dan juga tim Anda pasti produktif. Salam etos, bigger, higher, better, good, good, good. Salam dari Parbaba Samosir. Sukses untuk sahabatku semua.